ceritanya sehingga terjadi penganiayaan terhadap korban? Awalnya si korban itu sering mengambil barang-barang atau biasanya mencuri barang-barang teman-teman seangkatan ataupun adik kelas. Waktu itu dulu sebenarnya anaknya sudah ada saksi yang menyaksikan dia, termasuk saya, cuma si korban tidak mengaku, dan karena itu masih ada kakak-kakaknya yang masih membelanya, dan penilaian guru-guru juga yang melihat dia masih baik. Cuman waktu kelas 12 ini, di kelas 3, saya dan teman-teman itu dan seluruh adik kelas resah dan berbanyak yang kehilangan. Dan waktu itu pada hari Senin ada yang memberitahu saya dan teman-teman saya semuanya bahwa ada satu saksi yang menyaksikan dia mencuri. Selepas belajar malam, waktu pukul jam 9 atau setengah 10, saya bertiga mengajak diskusi si korban, dan si korban masih mengelak, padahal saya membawa kesaksian dari adik kelas yang menyaksikan dia mencuri. Saat korban mengelak terus, satu teman saya itu sempat geram, dan si korban dan teman saya itu berkelahi, 1 lawan 1, terjadi baku hantam. Setelah itu saya dan teman saya satunya mencoba melerai, tapi si korban berteriak jangan keroyokan, padahal saya dan teman saya tidak mau mengeroyok, cuma ingin memisahkan dan ingin penjelasan dari si korban. Setelah itu si korban masih menantang teman saya yang satunya yang ingin melerai, dan teman saya juga meladeninya. Saat itu terjadi perkelahian, tapi posisi si korban juga kalah, terdesak, dan membuat si korban itu baku hantam. Namun ya, si korban itu sampai kebentur juga, yang mengakibatkan kepalanya kebentur dengan lantai. Setelah itu, saat posisi korban terdesak, saya maju menghampirinya. Ya. Terus saya tanya, apa kamu memang nyuri kan? Udah ada yang lihat. Terus dia masih mengelak aja, dan sampai pertanyaan saya yang ketiga kalinya, dia baru menjawab iya. Spontan saya masih emosi dengan dulu yang dia lakukan pada saya. Spontan saya pukul 4 kali di bagian pipinya, dan tendang di bagian kakinya dan perut 1 kali. Setelah itu teman saya yang satunya masih geram. Sempat waktu itu saya bangunkan dia saat dia sudah mengaku, tapi teman saya masih saja ingin memukulinya. Saat dipukul terus di bagian kepala, waktu itu masih saya tutupi karena takut terjadi apa-apa pada korban. Setelah itu si korban masih sering dipukul sama teman saya yang satu, terus sampai kesadarannya hilang. Setelah itu saya angkat bertiga dan memanggil 2 teman saya yang berada di bawah yang tidak tahu kejadian apa. Saya minta tolong untuk angkat bareng-bareng ke UKS, dan setelah itu saya larikan ke rumah sakit bersama teman saya. Satunya masih tinggal di pondok. UKS karena apa tadi? Saya ditanya sama penjaga UKS pada shift malam itu, ini kenapa Le? Terus saya jawab, berantem tak? Nggih Pak. Terus setelah itu ya udah, berantem tak ini? Nggih berantem.
ataupun apa masalah kehilangan tersebut? Sebelumnya, waktu sebelum saya bertindak pun ataupun di dulu-dulu kita sempat bercerita, kita sempat berunding dengan ustadz-ustadz, tapi ustadz-ustadz masih tidak ada respon sama sekali. Cuman responnya ya nanti saya coba cek, cuma gitu saja Pak. Cuman saya pikir dengan teman saya ini masalah angkatan kita, ini juga aib angkatan kita. Kalaupun nanti misalnya adik kelas tahu yang mencuri teman kita, walaupun teman kita, kan takutnya menjadi aib di angkatan kita juga, walaupun dia yang mencuri. Sudah dilakukan? Sudah. Iya. Terus Setelah seperti ini gimana? Aib atau bukan ini? Iya Pak. Lebih dari aib lagi ya? Iya. Kita rilis tentang tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. TKP di Sekolah Insan Cendikia Mandiri, ini boarding school yang ada di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kejadiannya hari Senin tanggal 12 September kira-kira pukul 21.30. Jadi korban atas nama MTF 17 tahun. Kemudian tersangka ada 3 orang, yaitu satu sudah dewasa atas nama saudara MN. Kemudian 2 masih anak-anak atas nama saudara SJ dan saudara MKM. Jadi kejadiannya pada saat itu setelah makan malam, karena ini di sekolah boarding, jadi sekolah yang menginap di asrama. Ini korban diajak oleh ketiga rekannya ini untuk berbicara kaitan dengan adanya informasi kehilangan barang dari warga yang dari siswa yang ada di boarding school tersebut. Kemudian setelah itu timbul percecokan antara korban dan para pelaku. Kemudian sempat terjadi perkelahian. Kemudian setelah itu korban sempat jatuh ke lantai. Kemudian setelah jatuh di lantai itu oleh salah satu pelaku, korban kepalanya dibentur-benturkan ke lantai beberapa kali. Nah, setelah itu korban tidak sadarkan diri. Kemudian korban dibawa oleh para pelaku ke UKS, tetapi ternyata di sana kondisinya sudah berat. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan korban meninggal dunia di rumah sakit. Ancaman pidana yaitu pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ancaman 15 tahun penjara, dan pasal 170 ayat 2 KUHP ancaman paling lama 12 tahun penjara. Kaitan dengan hal tersebut, yang kami sesalkan adalah dari pihak sekolah terkesan tidak mau untuk melaporkan kejadian atau peristiwa ini. Jadi di sini setelah adanya penganiayaan itu kemudian meninggal, ini tidak ada. Dan setelah kita cek di lapangan, ternyata pada saat itu namanya sekolah boarding seharusnya ada wali kelas ataupun guru yang melakukan penjagaan ataupun mengawasi kegiatan para siswanya. Ini pun juga tidak ditemukan. Kemudian CCTV itu pun juga posisi juga mati. Ya. Ini nanti kami akan panggil ataupun kita undang dari kepala sekolah ataupun juga pihak pengawas ataupun ini dari sekolah tersebut. Seperti itu. Ini juga hasil visum ya. Hasil visum kematian korban disebabkan karena pendarahan pada otak. Luka tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul atau kerusakan organ vital ataupun otak. Jadi setelah jatuh di lantai, ini kemudian oleh salah satu pelaku, ini korban masih di kepalanya dibentur-benturkan ke lantai sampai beberapa kali. Nah, ini yang termasuk salah satu menyebabkan penyebab kematian daripada korban.
setelah dari pihak rumah sakit menyampaikan ke kami ada korban yang meninggal dengan tidak wajar. Seperti itu. Jadi dari pihak sekolah tidak melaporkan ke kami. Seperti itu. Jadi korban asalnya dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk orang tua pun juga masih berjalan.